untuk ngumpul ke bos-bos Bang Segau. Ada bupati Kejari ada tugas lain, maka Polres ada kegiatan lain. Nah, alhamdulillah hari ini walaupun Pak Bupati dengan tugas yang sangat padat, mulai jadi bukan ilmu ke depan bagaimana yang bagus, melalui pemerintah desa dalam dukungan biaya pilkades ini melalui APBD desa. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau dikicetkan dia cukup, pasti dia cukup. Dikaur dananya itu acara pilkades ini 105 itu 1,5 miliar. Kita cuma 600 juta di 127 desa. Itu untuk didukung kabupaten. Di desa begitu. Nah, kita dapat terselenggara karena adanya peraturan menteri di nomor 72 bisa dibantu melalui APBD desa. Kalau tidak difokuskan melalui APBD kabupaten, nah bisa kurang. Karena kenapa? Bukan kabupaten tidak mau, karena dana ini dituntut ke jerah oleh pusat, diambil lagi jerah. Tapi dengan niat kita supaya mendukung sepenuh, dan dana 8% itu diperintahkan oleh kementerian. 8% itu dianggarkan, misalnya 800 juta dana desa diterima desa, 8% itu dikeluarkan untuk pencegahan dan penanganan COVID dan juga dalam pelaksanaan pilkades yang pencegahan dan penanganan. Jadi bisa dimanfaatkan. Itu 8% itu minimal, bisa tambah, bisa. Lihat kondisi desa. Jangan ditambah karena kepentingan untuk kantong kita, jangan. Tapi memang kepentingan untuk masyarakat, betul-betul untuk pencegahan dan penanganan COVID, silakan ditambah. Kurangi kegiatan-kegiatan lain. Jadi minimal 8% dana desa yang diterima oleh desa dikeluarkan, wajib itu, wajib. Apabila 8% itu tidak dianggarkan, 2022 50% dana desa dipotong pusat. Makanya wajib. Makanya saya berharap kita dalam pelaksanaan ini pemerintah desa, karena di sini banyak panitia itu ada yang perangkat desa. Ya, saya berharap dukungan sepenuhnya itu. Dia nggak jujur kalah, pada pelit ini politik pula karena kalah. Sama saja udah tuh. Pelit ini dia pakai tanci. Kamu boleh menang, boleh pakai tanci pula. Nah pasti dia dengan, maka oleh sebab itu panitia di desa dan panitia pengawas betul-betul kita netral, kita awasi bagi kecamatan. Nah nanti skenario kami Juli Agustus itu kami akan proses SK 127 desa. Mau banyak pengaduan lambat gitu. Mau banyak pengaduan ya tahu luncur. Termasuk nanti Bapak Ibu dalam mungkin satu desa ada 2 TPS atau 3 TPS tempat dihitung masing-masing, jangan digabung karena takutnya kalau ada suara tertinggi draw. Lihat di Perpu, apabila suara terbanyak draw sama, cara itu mencapai pemenang inai TPS mana TPT yang terbanyak dia memperoleh suara terbanyak. Nah, itu misalnya 2 TPS, TPS 1 500, TPS 2 300. Pas itu tambah TPS 1 tambah ini 50 sama. Lalu mana inai di TPS 1 tadi? Sampai dia suara terbanyak. Nah itulah ditetapkan sebagai kades terpilih. Nah, kamu kita gabung nih keluar lagi. Ada pertanyaan, Pak boleh Pak satu ini beda TPS tapi satu boleh? Ya, kalau di sini sudah TPS ujung situ TPS ini.
Tapi yang penting protokol kesehatan harus betul-betul jadi perhatian kita. Jangan gubromol ya. Kita tes kedua ini, kita tunggui. Nah ini kabar kedua. Ini soal jawab. Kita tunggu. Siapa nilai tertinggi, itulah kita tetapkan sebagai kades terpilih. Kita tes kemampuannya, itu diatur, sudah ada di Perbu. Karena ini ada kejadian 3 tahun yang lalu di Seluma melaksanakan pilkades, ribut sama, lemah menyelesaikan padahal kita boleh pemilihan ulang. Nah akhirnya perembuk solusi pilih ulang. Tahapan repot. Nah, kami antisipasi itu. Kalau suara banyak, kita letak tes. Satu dia hebat itu kita tunggui. Jadi kami niatkan soalnya, KPDG menunjukkan dia ngawasi, kita ngawasi juga. Nilai kita usahakan, gitulah masyarakat yang indah ngobuli yang hasil itu nak batak balik. Kamu batak balik kalau coba masuk angin. Lah mulai dia kalau batak ke bende, lah mulai betal dia. Kegiatan apa sih dia ini? Tolong pengaja. Mata progres malimpai, tolong berada. Jadi kalau kita laksanakan hari itu juga kita lihat ini, dia baca lagi masuk angin. Nanti panitia tidak akan dicek dengan curang. Finaan, siapa dia hebat itu mau. Nah mudah-mudahan tidak ada yang draw. Walaupun menang setiap mesti menang itu ada. Nah, saya harap sampaikan dengan calon-calon. Jangan buat kerusuhan di desa. Kalau kalah, bukan kalah, belum kesempatan. Mungkin tahu sekali lagi. Jadi belum diberi kesempatan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu. Kami Pak dari Desa Pegardewa, menyambung dari rekan dari Maros tadi. Kami Pak, suara kami tetap itu DPD kami 1923. Kami 4 TPS. Sedangkan panitia kami cuma orang 9, mengingat keuangan mungkin di situ. Jadi kalau kami mau melaksanakan per TPS, apalagi terpisah, sudah pasti kami kurang anggota Pak. Kalau kami mau melibatkan pihak luar nanti ada juga akibatnya, maka sudah pasti kami berpikir bagaimana supaya pelaksanaan nanti jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami minta petunjuk dari Bapak. Pertama, kami mohon Pak kalau bisa, kan kebiasaan kalau kita memilih ini satu TPS itu 4 bilik Pak, biasanya. Nah ini, kalau kami 4 TPS itu artinya 16 bilik Pak. Nah ini, sedangkan kami mengingat juga keuangan setelah kami konsultasikan dengan pihak desa, dia berharap kami itu satu lokasi. Nah ini, kalau kami 4 lokasi tadi sudah pasti sampai ke rekan dari tidak akan mampu kami melaksanakannya. Mengingat anggota kami cuma 9 orang. Sedangkan kalau kami jadikan satu TPS, abad satu tempat, nanti ya bertentangan juga dengan prokes. Nah ini, artinya dilema bagi kami. Oleh karena itu, kami minta petunjuk Pak. Sudah itu kami kemarin kebetulan ada rekan dari dari KPU, katanya kalau begitu, kalau boleh konsultasi dulu dengan pihak DPRD, katanya kalau saya nanti dia membolehkan, boleh pinjam alat itu pada kami, yaitu tentang milik suara tadi. Dengan catatan ada permohonan gitu. Oleh karena itu Pak, supaya jangan sampai kami berulang kali bertanya, karena mengingat waktu tidak lama lagi, jadi kami mohon bagaimana keresahan itu nanti kami asalkan satu tempat dengan catatan kami perbanyak bilik suara. Nah, sekian terima kasih. Ya, terima kasih. Pegardewa memang terbanyak. Kami memang telah ngancang-ngancang Pegardewa itu kita pekarkan. Jadi pekar ke desa. Wajar nanti yang menjadi Pegardewa boleh diancang-ancang kita pekarkan. Jadi dana 2 miliar 1 miliar lebih dikit sama 20 pemekaran berarti 2 miliar lebih ya, jadi lemak bangun.
Jadi untuk pagar dewa dalam pilkada sih, karena pagar dewa ada lapangan luas, pilkada itu luas. Silakan nanti nak pinjam ke KPU, mau pajak pinjam, ya silakan. Tidak ada masalah, mau nak pinjam, tapi secara resmi. Apa? Nak buat sendiri, nak buat ini. Yang penting kalau desa yang punya lapangan luas seperti yang pagar dewa itu lemah itu. Dia keberumulnya cuma tuh. Libal pada itu. Datang 4, cucuk ke sebelah. Artinya protokol kesehatan pasti jalan. Walaupun 4 yang hidup ini beda. Yang penting pakai masker, tidak bersalaman, tidak bersentuhan, gitu. Jadi pemerintah desa lihat kondisi desa itu. Kalau kondisi desa itu banyak dikena COVID, peserta belikan sarung tangan atau di apa nama itu, hand sanitizer. Gitu. Kalau panitia kami siapkan sarung tangan. Kalau desa itu memang kondisi itu, pemerintah desa harus diantisipasi. Itulah konotasi 8% itu. Belikan, amin dia rawat dia perlu. Ini ada 3 gang gitu dia kenal segitu. Berarti kondisi desa itu zona merah. Nah, perlu dia langsung dengan kondisi real Desa Maros 2 TPS, panitianya hanya 11 dengan linmas, berarti 9 yang berada di meja kepanitiaan terbagi 2. Nanti mohon petunjuk teknisnya langsung, otomatis kan ada yang 5 ada yang 4, itu yang pertama ya. Terus minta tanggapan teknisnya juga Pak. Berdasarkan pengalaman pemilihan, biasanya ditandatangani surat suara itu oleh ketua panitia dengan 2 TPS yang berbeda. Nanti mohon petunjuknya, boleh tidak ketua panitia mendelegasikan kepada salah satu panitia untuk menandatangani keabsahan surat suara itu nanti. Takutnya kalau hanya ketua panitia yang melakukan itu dengan jarak mungkin TPS yang agak jauh, nanti rumit jadinya. Mohon petunjuk teknisnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhak tanda tangan di surat suara adalah ketua. Jadi kita tidak bisa, belum ada diatur mau delegasikan atau mewakili. Nanti tugas ketua panitia di surat suara itu cuma surat apa ketua panitia boleh kan? Jadi yang tanda tangan harus ketua. Apapun nanti lebih tanda tangan batal di situ. Kemana? Ada yang pengawasan itu. Yang jelas ketua panitia yang harus tanda tangan. Mohon maaf belum ada kami ngatur untuk diwakilkan. Kalau danau pulau. Jadi maaf itu. Makanya kalau memang di kondisi lapangan itu memungkinkan, jangan terlalu jauh ya TPS itu. Mumpung aja misalnya ada lapangan SD, pun ya bisakah? Nanti ketua neke ini TPS 1. Dilaksanakan yang terbaik itu di desa. Nanti di situ pasti ada dari pihak-pihak keamanan. Babin Kantimas ada di situ, Babin ada di situ. Nanti bisa diundang pihak panitia pengawasan dari pihak kecamatan akan lebih baik. Silakan nanti. Gunanya itu jangan danau itu secara formal. Mau kan itu masih itulah. Kira itu. Kalau kau kengadu masih kengadu, contoh ini galak kita. Jadi itu secara formal, maka oleh Pak Kapolres waktu kami rapat, pihak kecamatan menyelenggarakan juga deklarasi damai. Tidak apa-apa, kita silakan, baik juga. Tidak dilaksanakan cukup di desa, cukuplah di situ. Nah, jadi nggak ada di kecamatan, tapi di desa mau deklarasi damai silakan. Terus masa kampanye, tidak mana mengumpulkan, silakan kumpulkan, tapi kondisi protokol harus dijaga. 50 artinya kapasitas. Misalnya di Badan SD, kinai kapasitas SD ini 100 juga, makin 50 orang, karena tak jarak. 200 ini 100 juga, karena jarak. Nggak door to door, silakan. Nggak ini di lapangan. Silakan. Tapi kuncinya protokol kesehatan harus kita jalankan. Dan pemerintah desa termasuk Satgas di desa harus diperankan betul itu. Disarankan.
apapun yang hal-hal tidak bisa diantisipasi, koordinasi ke Satgas Kecamatan. Satgas Kecamatan di Kelatan Tanggulang, dia akan melapor ini ya. Silakan Pak Kajari. Nanti kalau penandatangan silakan di bawah satu kesatuan di pihak Kespada waktu penghitungan. Waktu ini memang nanti kalau tanda tangan sembadakura disaksikan oleh calon-calon guru akap, itu tanda tangan calon nilai galos. Ya, nanti Pak Camat akan membantu teknisnya di situ. Ya, panitia pengawas akan berperan betul. Ya, nanti kita sambung untuk koordinat. Berhubung Pak Kajari ada acara dia di Bengkulu, kita langsung saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang berkaitan dengan netralitas, profesionalitas, proporsionalitas, pokoknya yang high concept lah bahasanya. Kalau diterjemahkan satu-satu agak panjang gitu. Tapi saya lebih kepada netralitas. Mungkin kalau kawan-kawan ini hadir, seluruhnya camat ya, camat, ketua panitia, kades gak ada ya. Nah kalau kades agak nyimpang lagi bicara di dia lagi. Lagi hits mana ada Pak Camat Air Nipis. Kemarin saya buka program baru Pak ya, sama Pak Camat. Nanti mungkin saya semacam apa namanya bergilir ke camat-camat yang lain. Ada program yang diluncurkan oleh kawan-kawan dari Intel. Nah itu, jadi saya sekali lagi menyampaikan. Waalaikumsalam Pak Kapolres. Izin mendahului nih Pak Kapolres. Selamat datang Pak Kapolres. Salam sehat selalu. Jadi sekali lagi netralitas. Saya berharap, tapi ada pengalaman juga ya kemarin. Mau bilang udah bagus, enggak juga, nggak boleh. Saya harus jujur, harus bicara fakta. Ada pengalaman juga waktu Pilgub kemarin, ada sedikit miss di kecamatan apa ya, Pino ya, yang melaporkan kasus ini, Pinora ya, yang melapor ke Bawaslu. Saya ditelepon malam-malam ada laporan menangkap, malam itu. Terus kasih pinjam, saya menghubungi kawan-kawan Bawaslu juga menghubungi, saya terus kasih pinjam karena malam sekali. Besok paginya saya monitor aja, kayak gitu. Apa namanya ya, kenetralitasan kita tuh menjadi downgrade. Saya informasi saya belum bertemu langsung karena itu udah dicabut tuh. Itu informasinya camat langsung kan. Benar atau tidak saya belum tahu. Jadi hal yang seperti itu jangan sampai terulang, apalagi kalau kita ini sudah dibebankan amanah dengan jabatan struktural yang cukup. Bahasa orang Kedurang itu paten. Jabatan kita sudah paten kayak gitu, ya hati-hatilah. Mungkin kalau di Pilpres, ya di Pilgub, kawan-kawan itu ketika ada keberpihakan nggak berasa langsung, nggak punya apa namanya set efek yang langsung terasa di situ. Artinya yang pilih nanti gubernur kantornya jauh, ya kan, wakil gubernur kantornya jauh. Even juga misalnya pemilihan bupati atau wakil bupati. Tapi kalau pemilihan kepala desa, kawan-kawan yang sudah ketua panitia seleksi ya, pansel kepala desa, terus mencoba untuk berpihak,
ya, itu akan bertemu terus kan. Potensi konfliknya tinggi. Dan cemooh itu bukan hal yang tabu ya di kita itu ya. Membuli itu paling tabu. Jadi harus siap-siap untuk itu. Nah, untuk tidak dicemooh, tidak dibully, netralitas itu satu. Itu sanksi sosial. Saya bicara sanksi sosial akan terjadi kalau kita tidak netral. Nyata ketidaknetralan kita, terus ternyata keberpihakan kita tanda kutip ya tidak menang, habis kita dibully, malu kan? Lebih baik mau kalah mau menang aman. Ada juga sanksi yang lain sesuai peraturan undang-undang. Ketika para pejabat yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menjadi panitia seleksi hal-hal yang berkaitan dengan persinggungan dengan pemerintah tidak netral, ada sanksinya. Sanksi administratif menunggu, sanksi pidana juga mah. Jadi saya ingatkan di sini pada kesempatan ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, saya berharap, sangat berharap kondusivitas, ya, stabilitas, ya, sebagaimana pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Parameternya itulah. Soal dinamika ada, ya nggak cukup signifikan untuk sampai dibawa ke ranah pidana. Saya berharap seperti itu. Ada sedikit persinggungan, ada sedikit gesekan, ada sedikit dinamika, is okay. Sepanjang itu hanya soal-soal perdebatan visi-visi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Kajari Bengkulu Selatan, Pak Hamdan yang mewakili Pak Dandim, Pak Kasiop, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021. Yang paling bawah di mana masyarakatnya berpolitik. Itu paling bawah tingkat desa. Pilkades ini sudah lama dilakukan. Dengan adanya Pilkades ini, inilah awal pesta demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dari mulai mengenal bagaimana demokrasi pemilihan itu, bagaimana politik pemilihan itu di tingkat desa. Masyarakat yang belum tahu akhirnya tahu, oh seperti ini pemilihan, seperti ini berpolitik di tingkat desa. Inilah awalnya dari desa. Makanya kita semua, ini kan ada Pak Camat, ada panitia Pilkades, bertanggung jawab untuk mewujudkan bagaimana demokrasi berpolitik di tingkat desa itu betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berpolitiknya. Nah, ini yang kita wujudkan nilai dasar utama. Ya tentu seperti yang disebutkan oleh Pak Kajari, pasti ada ya, perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan hal lainnya, bahkan ada sedikit kecurangan, ada money politiknya, ada black campaign-nya. Tidak menutup kemungkinan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ya ada juga. Nah, ini juga yang harus kita cegah. Ini yang harus kita antisipasi agar kita bisa mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 ini berjalan dengan aman,
tertib, dan tentu sehat karena kita di masa pandemi COVID-19. Nah, ini tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan semua itu. Peraturan-peraturannya, petunjuk, arahan teknis, mekanismenya dalam penyelenggaraan Pilkades ini. Apalagi panitia itu harus paham betul. Apa itu piranti-piranti lunaknya? Apa itu undang-undangnya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana tahapan-tahapannya? Dipahami betul. Jika kita betul-betul memahami secara mendalam, kita bisa mengantisipasi apa-apa, hal-hal apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya nanti. Hal-hal apa yang bisa berpotensi menyebabkan gangguan-gangguan, hambatan-hambatan, bahkan terjadi pemilihan ulang. Nah, ini yang harus kita cegah dengan memahami bagaimana aturan pelaksanaan, mekanisme, tahapan, bahkan yang sekecil-kecilnya. Oh, ini berbahaya nih. Kalau ini nggak kita awasi betul, ini bakal ricut nanti di saat pemilihan di TPS nanti. Ayo kita lembut, ayo kita antisipasi, kita lakukan upaya-upaya. Itu salah satu contohnya. Memahami tugas peran masing-masing TPS itu dengan baik, dengan segala sumber dayanya yang ada. Apapun itu, potensinya apapun itu, kita manfaatkan. Karena ini demokrasi tingkat masyarakat juga ya. Silakan ada masyarakat yang berpartisipasi. Silakan lihat potensi yang ada. Ya, sempurnakanlah sarana prasarana yang ada di TPS dengan segala keterbatasan kita. Penting karena biar pelaksanaan TPS, pelaksanaan pemilihan nanti itu berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Ada gangguan pun bisa kita antisipasi. Gangguan alam, hujan, angin kencang dan sebagainya. Lagi asik-asik nyoblos, terkena angin kencang, salah nyoblos kan repot, ya kan? Begitu mau nusuk ini kena angin kencang, salah nyoblos, repot, ya? Nah iya kan salah nih, mau ganti lembaran baru nggak bisa, betul kan? Nggak bisa. Waduh, ini gara-gara angin nih. Nah ini harus betul-betul disiapkan. Silakan panitia di tingkat desa atau panitia Pilkades saling berkoordinasi, saling bersinergi dengan masyarakat lainnya untuk mewujudkan sarana prasarana TPS yang baik, yang memadai. Dan juga untuk di kecamatan nanti tanggal 26 itu penyerahan logistik itu di kecamatan dulu ya. Kecamatan dulu. Kita sudah bahas kemarin di kecamatan dulu. Nah ini betul-betul dijaga gudangnya. Hati-hati sekarang musim hujan. Ya kadang hujan, kadang panas, nggak tentu. Hati-hati bocor. Nanti menetes. Cegah gangguan pelaksanaan Pilkades. Kita harus bisa mewujudkan pemilihan tanpa ada pemilihan ulang. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Makanya penting kita saling berkoordinasi. Kalau perlu semua panitia di tingkat desa punya nomor Pak Camat, punya nomor Kapolsek, punya nomor Pak Dan Ramil atau perwira di bawahnya atau bintara tinggi di bawahnya. Sampaikan semua laporan-laporan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan, laporkan. Hati itu tetap dekat, ya. Jarak saja yang jauh. Harus kita betul-betul pastikan, gitu. Harus kita betul-betul pastikan.
Terus ada tim bawelnya lah, dari 5 orang, 10 orang, paling minimal berapa orang tuh? Di 11 ya? Ya maksimal 11, minimal 5 kalau nggak salah ya. 7 ya? Ya 7. Dari 7 orang sekian orang itu ada 1 lah yang tukang bawel, yang mengingatkan dan sebagainya. Betul-betul diingatkan. Yang mana berkerumunan, enggak. Coba jaga jarak. Diingatkan betul. Terakhir, nggak jadi 50 halaman, jadi cukup 3 halaman. Terakhir, saya mau ulangi lagi, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 ini dengan aman, tertib, dan sehat. Setuju? Itu mantap. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kita mewakili Bapak Kadek Kodim karena setiap ada kegiatan kebetulan pas waktunya sama Pak. Kayak kemarin kegiatan di sini juga Pak Dandim ada kegiatan di Bengkulu, terus hari ini pun sama. Jadi saya sedikit mau menyampaikan, tapi udah dirangkap sama Pak Kajari mayoritas, berarti Pak Kajari sehadir dengan saya Pak. Cara penyampaian ke masyarakat keluarga sama. Jadi mohon izin Bapak Camat mitra saya sambil memperkenalkan diri Pak, karena jabatan saya ada 2 Pak, Pasikop sama Dan Kamil. Jadi mohon maaf ya camatnya belum saya datangin karena pada waktu saya ada kegiatan mau mendatangin mau silaturahmi ke kantor camat, ada kegiatan yang lain, jadi saya diperintahkan. Jadi walaupun kayak mana saya mengacu dengan buku perbuk, karena jadi panitia tidak ada sekolahnya. Jadi panitia itu kita tidak ada sekolahnya, tidak ada pelajaran, cuman kita saling komunikasi, kemudian menanyakan dengan seseorang yang dulu pernah melaksanakan, karena kita berpedoman dengan buku perbuk tadi. Itu yang harus jadi pedoman. Jadi kita jadi panitia itu kalau saya perhatikan tidak seluruhnya netral. Itu kadang memihak si A karena masih saudara kita. Jadi walaupun si B ini dekat sama kita, tapi kita kadang memberatkan saudara kita. Kebanyakan seperti itu Pak kalau saya menilai di wilayah-wilayah, karena Dandim atau Pak Sekda yang mewakili Amdan dan Bapak Ibu saudara sekalian, rekan kami para camat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah bupati di wilayah kecamatan yang langsung bersentuhan dengan kawan-kawan di pedesaan. Bapak Ibu sekalian, para undangan panitia ya, ketua panitia pemilihan kepala desa oleh kita semua, bapak-bapak ibu sekalian, keluarga kita, sanak pemilih kita, ataupun orang-orang dekat kita. Ya, artinya kita yang harus menjaga. Ini lengit virus itu, yakinlah, tidak akan pernah musnah. Bagaimana caranya kita melawannya? Dulu dalam zaman atom dulu. Ya dia lengit, apa nama itu, virus-virus cacar segala macam tuh. Tapi kita yang mengendalikannya, kurangi. Ya, begitupun banyak demam berdarah, banyak di bergerbang. Dia hilang demam berdarah itu, tapi kita yang mengendalikan. Cara mengendalinya adalah diajari berbasuh. Nah, pemerintah kita sayang dengan rakyatnya, beda dengan ada di suatu negara tidak saya sebutkan. Ini udah lo mana? Oh itu bekerja. Nih dapat tuh berakit. Oh berakit. Lo mana kira-kira? Lo ini pegang. Ya, lo enggak tuh terus mau nyugang. Terus. Ya ini udah ke sini. Ijak aja, oh tolong dikit. Dapat aku sini aku nanya pegang. Selesai. Beri enggak, ini mau. Ini mohon maaf ya, maaf. Ini cara berkomunikasi demi untuk masa depan kita dalam kita kehidupan bermasyarakat aja. Saya belum nangkap tadi sebenarnya. Tujuan Bapak yang ingin intinya dari Bapak tanyakan tadi apa?
Kalau cerita bolak-balik masalah dana apa? Satu kata atau satu kalimat saja apa? Ya apa? Oke. Ya. Cuma dua itu. Udah. Kalau gitu kan, Pak, sesungguhnya kami berharap honor kami ditambah. Selesai. Kata-katanya kan. Kalau masalah juknis sampaikan lagi satu. Pak, kami belum paham benar bagaimana aturan mainnya. Tolong berikan penjelasan titik. Kan dia tanya kan? Nah, amul itu yang ingin tanyakan kan? Baik. Kalau masalah dana, aku pikirkan ini kondisi yang ada, itulah yang baca. Ya, jangan gitu. Uang nih untung dia masuk para camat untung pajak bayar listrik kalau di kantor. Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, anggaran kita dari ambil 1,2 miliar sekarang nyampai 1 miliar lagi. Paling 9 sekitar 800-an. Nah, jangan itu. Bukan yang enggak. Ini kondisi yang untuk badan besar aja mana lagi nanggung bos beliau begini. Saking nanggung, ini anak tuh. Karena memang dia modal besar. Amalku kemungkinan lainnya. Iya kan? Tambah langgung gaji. Iya. Dapat pemimpin desa yang baru, yang tangguh, yang berkualitas, dan memang yang hebat untuk desa. Nah, betul deh? Itu aja. Itu kan? Ndak depati baru. Ampati lah 2004, idealah kamu udah lalu, dan calon boleh ya? Ya kan? Ini depati. Kalau bupati Pak daerah, kalau dulu Pak namanya depati Pak. Ya, kepala desa. Jelas kan? Nah, ndak jaga depati. Aku dulu dalam depati ini bukan itu, panitia ini. Ada sana tuh lah, udahlah sudah. Ya, Allah tuh pakai kak. Niun apa padi lambang awan itu sama-sama bukan teroyong. Nah, sekarang tujuan kita enggak galak depati baru di dusun kita masing-masing. Benar dia? Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali Batanau alam. Itulah seleksi kepala desa. Batanau budaya alam. Tidak ada kami yang buat kue bulu alamnya. Bahan nama juga kayu. Ini mungkin jadi kue bulu kayu kecepul balik. Betul deh. Iya. Ada barang ikan nama kue bulu paling alamnya. Wah, bulu puja. Bahan berkayu, berkayu gayat loh. Tidak akan mungkin itu terjadi. Jadi yang pertama itu adalah bahannya. Bahannya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam bentuk apa? Seleksi calon kepala desa. Yang tidak berkualitas itu mulai tersingkir. Betul deh? Nah, kita anggap seluruh bahannya semuanya baik sekarang. Tapi masalah bentuk dia tergantung nanti. Dari proses buatnya bahan untuk alamnya, gendumo alamnya. Lama masih kebantu. Tiap bukan ngadu kamu dengan masyarakat adun baik dari luar agar menjadi sajian kue bulung yang paling alam. Tahu bicara? Kamu tadi dengan apa? Pertama sekali karena tujuan kita ingin kepala desa yang baru, yang kami lakukan adalah ikhlas. Ya kan? Menjalankan ikhlas karena tujuannya apa? Hendak dalak kepala desa baru, bukan dalam mata pencarian. Namun dalam mata pencarian berkebun sawit. Pemilihan kepala desa ini akan kita dapatkan juga kepala desa yang baik. Tentunya dalam rangka mencapai tujuan cita-cita nasional seperti kata Pak Bupati dengan case leading-nya, mengetahui tujuan nasional dulu kenapa pemerintah Kabupaten Selatan didirikan agar kita dapat melayani masyarakat di Selatan dan terciptanya masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Tentunya pemimpin yang baik yang akan dipilih nantinya yang diselenggarakan orang baik, tentunya orang baik sejalan dengan kata Pak Bupati tadi, jangan banyak yang boleh kekendaan. Sepakat kan? Nah, belum mana kita nak ciptakan yang model baik, tapi kita di belakang ini ada yang kurang baik. Demikian juga dengan Pak Camat, dengan panitia yang lainnya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita tetap kita kedepankan.
Kalaupun nantinya ada kurang dikit dan lebih dikit, itu merupakan kesalahan yang miss dikit aja di lapangan. Tidak semua sempurna, termasuk kami dengan Pak Rusna. Tetap ada kekurangan. Untuk ini itu saja Pak Kapolres, Pak Bupati.